Assalamualaikum, saya Gagan Prawira. Tema kali ini, berpikir positif, menjelajahi dunia tak kasat mata. Lanjut, gaspol. Dalam episode yang lalu, kita membahas neuroscience, menelisik misteri otak manusia. Masih episode neuroscience, kali ini dengan tema, berpikir positif, menjelajahi dunia tak kasat mata. Yang, pembahasannya, dibuat konektivitas melalui pendekatan spiritual ilmu tasawuf, dan praktek ibadah mahdoh, atau sesuai perintah syariat, Al-Quran, Sunnah Nabi, Imam Mazhab dan Ijtima Ulama. Diskursus pikiran, harus diakui, merupakan diskusi berat. Akan tetapi dapat dikenali melalui pendekatan ilmu neuroscience, kemudian oleh saya, dikategorikan sebagai alam sadar. Membaca dan menghafal Al-Quran, misalnya, melalui pendekatan ini. Sementara itu kolbu merupakan perbuatan gaib, ia hanya dapat didekati melalui tafakur, dalam pengertian, perenungan. Kendati kedalaman hati tak dapat direngkuh, penampakannya, sedikitnya mampu dilihat dari perbuatannya, amalnya, atau perilakunya, oleh saya dikategorikan alam bawah sadar. Hafal ayat Al-Quran, tanpa pelibatan pikiran, misalnya, merupakan perbuatan alam bawah sadar. Dua jenis pikiran manusia seperti itu, baik alam sadar atau bawah sadar, berangkat dari niat, dan niat akan tercermin dalam tindakan dan perilaku. Keduanya seharusnya bekerja sinergi untuk menghasilkan buah pikir dan perilaku yang bermanfaat untuk kebaikan. Nabi Muhammad SAW, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, mengingatkan kita semua, bahwa, sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan dari apa yang diniatkan. Niat seseorang itu bukan saja niat baik, seringkali menyembul niat buruk yang terdorong oleh kekosongan jiwa, kemudian memanipulasi akal seolah terdapat manfaat, setidaknya bagi dirinya sendiri. Pada titik inilah, otak berubah menjadi akal bulus. Sigmund Freud mengibaratkan otak manusia sebagai gunung es, bagian permukaannya tampak lebih kecil, yakni pikiran sadar, sedangkan yang tak tampak di bawah permukaan, yaitu, alam bawah sadar, jauh lebih besar. Dengan kata lain pikiran bawah sadar justru pembentuk kepribadian, ia sejatinya lebih mendominasi keseluruhan cara berpikir manusia, berupa yang, saya sebut dengan, potensi tindakan. Niat sendiri, didefinisikan sebagai serangkaian suntikan afirmasi pada pikiran, sedangkan afirmasi adalah kalimat yang ditujukan menstimulasi pikiran sadar dan bawah sadar untuk membangun perilaku, pola pikir dan kebiasaan. Afirmasi, secara sederhana merupakan penetapan kalimat positif yang ditujukan kepada hati dan pikiran berupa penegasan dan peneguhan. Syahadat merupakan afirmasi pada diri sendiri atas pengakuan sekaligus peneguhan sikap iman kepada Allah dan Rasulullah, karenanya seseorang tak mungkin menjadi Muslim, dan diakui sebagai keluarga besar umat Islam, jika belum mengucapkan kalimat syahadat. Secara etimologis, syahadat berarti menghadirkan dan penyaksian asma Allah, dan Nur Muhammad, ke dalam kolbu tiap-tiap Muslim. Sudah, ku daki gunung tertinggi, hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah, ku jelajahi si bumi, hanya untuk dapat hidup bersama. Akan tetapi, bagaimana mungkin, manusia mampu berasyik masyuk, berkeluh kesah dan menghadirkan Allah, di saat, Surah As-Sajdah ayat 4 memberi informasi tentang keberadaan Allah yang bersemayam di atas arsy. Dia jauh atau tanzih, dan transenden, mustahil diserupakan oleh seisi semesta. Cara pandang atas tafsir seperti itu, tentu saja sahih, karena Allah tak terjangkau. Ketakterjangkauan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, kemudian oleh surah Al-Kahf ayat 16 dijembatani kehadirannya melalui konsep Allah yang dekat. Dikatakan konsep, karena frasa akrobu dalam ayat itu, tidaklah menunjukkan tempat, letak atau posisi,
tetapi memberi pengertian, akrobu ila ruha, ana fal jasad, atau lebih dekat dengan kolbu dalam tubuhku, seperti dinyatakan dalam surah Al-Kahf ayat 16, akrobu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat lehermu sendiri, yang oleh Quraisy Syihab dikatakan melalui bisikan hati. Jika seseorang menghendaki Allah, akrobu dengan dirinya, dalam pengertian kedekatan, atau bahkan tajali, penampakan, atau penghadiran, maka ia hanya dapat melakukannya dengan cara afirmasi asma Allah ke dalam hati dan jiwa terdalam. Tujuannya Allah hadir dalam kolbu manusia untuk menyegarkan, menenangkan sekaligus menghibur dan memberi rahmat. Sejalan dengan itu Muhammad, berarti terpuji, dan senafas dengan Hamida, Yahmadu, atau bihamdika, hamdika, hamda, yang melekat pada asma Allah, yakni alhamdu, segala puji. Muhammad sebagai makoma mahmuda, cahaya pemberi jalan ke tempat terpuji, dan uswatun hasanah, atau sebagai role model keluhuran budi pekerti, sesuai citra ilahi. Melalui syahadat, seseorang akan login dan diberi user ID beserta password, untuk memasuki wilayah al-Islam, yakni orang-orang yang berserah diri secara total kepada Allah. Dengan mengucapkan syahadat melalui bibirnya, dibarengi penyimpanan asma Allah dalam hati sanubari di alam bawah sadar, dipancarkan melalui gelombang pikiran, bersamaan dengan itu syahadatnya akan tersimpan pula dalam otak kosmik, semacam apa yang dikatakan psikiater Kanada, Richard Maurice tentang kesadaran kosmik atau cosmic consciousness. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan astrofisikawan Franco Fazza dari Bologna University, bersama-sama dengan ahli bedah Alberto Velletti dari Verona University, menemukan kemiripan antara komposisi otak dengan alam semesta. Para peneliti menemukan hal tak terduga, yakni terjadinya konektivitas antara otak manusia, dengan alam semesta mengikuti prinsip fisika yang serupa. Dengan kata lain, otak manusia terhubung dengan kosmos melalui skala kuantum. Ketika mendirikan sholat, dan untuk menghadirkan asma Allah dan Nur Muhammad, harus diawali dengan takbiratul ihram, yang memberi pengertian secara kebahasaan, takbir yang haram, sebagai pembatas haram untuk melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan sholat, kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah segera setelah takbir. Doa iftitah merupakan proses afirmasi lanjutan dari kalimat syahadat yang diucapkan setidaknya 5 kali dalam sehari, kendati doa iftitah hukumnya sunnah dan bukan rukun sholat. Namun, doa iftitah adalah suntikan afirmasi yang akan efektif ketika gelombang otak memancarkan frekuensi tertentu di saat mengosongkan pikiran, hati dan tertanam hanya asma Allah semata. Seperti kita ketahui, bahwa gelombang alpha dan theta adalah frekuensi dalam otak manusia yang dapat membantu program-program ingatan jangka panjang di alam bawah sadar. Hal ini hanya mungkin terjadi manakala seseorang dalam keadaan sangat rilaks. Kondisi seperti ini biasanya ditemukan pada waktu otak mengirim sensor rasa mengantuk dan melamun sebelum tidur. Jika otak manusia berada dalam konflik yang intens, gelombang gamma akan berpendar. Sedangkan gelombang beta adalah gelombang otak yang terjadi saat kondisi berkonsentrasi atau fokus pada aktivitas tertentu, dan dalam tidur lelap, otak manusia memancarkan gelombang delta, yakni frekuensi paling tenang. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu. Untuk mendapatkan kondisi rileks, seorang muslim yang hendak menunaikan sholat, di mana fase husu, yakni kondisi rileks mirip melamun dan mengantuk dalam satu waktu, antara sadar dan alam bawah sadar, yang didahului takbiratul ihram untuk membatasi diri dari pikiran selain Allah.
tanpa Gelombang alpha dan theta akan bekerja efektif memancar jika ia mengucapkan doa iftitah sebagai kalimat tambahan. Frasa iftitah berarti, Fataha yaftahu, pembuka kunci untuk menstimulasi gelombang alpha mengeluarkan zat kimia berupa hormon serotonin dan dopamin yang berperan mengendalikan emosi, suasana hati, serta perilaku disertai kontrol motorik. Sedangkan hormon endorfin, semacam morfin alami yang diproduksi kelenjar pituari dalam sistem syaraf pusat agar mendapati diri merasa sejahtera, tenang dan khusyuk. Bahkan, dalam hadis qudsi, seperti diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi menyatakan bahwa Allah berfirman, "Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan padanya sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan diriku sedepak. Dan jika ia mendekatkan dirinya padaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Tema berpikir positif, to be continue, kita tunggu lanjutan tema ini, yuk kita belajar sama-sama agar makin cerdas. Saya Gagan Prawira, ciao.